berjumpa lagi dalam channel Dosen Akuntansi Junior. Pertemuan kali ini kita ingin membahas tentang materi utang lancar atau current liabilities. Tujuan pembelajaran menjelaskan pengertian hutang lancar dan jenis-jenisnya, menghitung hutang lancar dan jenis-jenisnya, dan menjelaskan penyajiannya di neraca. Kewajiban atau liabilities. Hutang suatu perusahaan yang timbul dari transaksi pada waktu yang lalu dan harus dibayar dengan kas atau barang atau jasa di waktu yang akan datang. Ciri-ciri yang melekat pada kewajiban sudah ada saat sekarang, akan terjadi arus kas keluar di masa yang mendatang. Transaksi atau kejadian yang menimbulkan kewajiban tersebut telah terjadi di masa lalu. Nah, dalam artian berarti kewajiban itu transaksi sudah terjadi pada masa yang lalu dan akan melakukan transaksi lagi untuk pengeluaran di masa yang akan datang. Nah, itu kewajibannya. Kewajiban terdiri dari dua. Pertama, kewajiban lancar atau current liabilities. Yang kedua, kewajiban jangka panjang atau long term liabilities. Kewajiban lancar. Utang yang diharapkan akan dibayar dalam jangka waktu 1 tahun atau 1 siklus operasional normal perusahaan, tergantung mana yang lebih dulu atau yang mana yang lebih panjang. Dengan menggunakan aset lancar yang ada atau hasil dari pembentukan kewajiban lancar yang lain. Jenis-jenis kewajiban lancar ada 9 di sini. Ada utang dagang, utang wesel, utang jangka panjang yang jatuh tempo, utang pajak penghasilan, pendapatan diterima di muka, utang dividen, utang hadiah, utang garansi, dan utang bersyarat. Yang pertama di sini kita bahas dulu utang dagang ya. Kewajiban kepada pihak lain yang timbul akibat pembelian barang atau jasa dan dari pinjaman jangka pendek dan biasanya tidak memerlukan suatu perjanjian khusus. Utang usaha terjadi dengan mencatatkan kredit utang usaha atau account payable. Pencatatan utang usaha dapat dilakukan dengan dua metode. Yang pertama itu metode bersih, yang kedua metode kotor. Nah, kalau dia metodenya metode bersih ya, di dalam utang dagang ini dia mengakui pencatatan setelah langsung dipotongkan sama potongan pembelian. Ya, dalam metode bersih utang diakui sebesar jumlah setelah dikurangi potongan yang diterapkan dalam syarat pembayaran. Nah, berarti dia langsung dikurangi. Jadi potongan itu langsung memang diakui oleh perusahaan itu sebagai potongan pembelian. Nah, di sini ada contoh. PT Pariza pada tanggal 1 Desember 2005 dibeli barang dagang dengan faktur 500.000, syarat pembayaran 2/10 N/30. Nah, dari contoh ini pencatatan saat pembelian jurnalnya itu persediaan barang dagang 490.000 itu sudah dikurangi sama potongan pembelian ya. Terus account payable atau utang usaha atau utang dagang ya. Pencatatan pembayaran dalam masa potongan, dia dicatatkan utang dagang pada kas, dia langsung. Nah, tapi kalau melewati masa potongan, ya pembayaran melewati masa potongan, dia account payable-nya atau utang dagangnya 490. Rugi karena tidak memanfaatkan diskon itu 10, itu dari dikalikan 2% per 500 tadi. Terus dibayarkan kas 500.000. Rugi potongan tunai tidak dimanfaatkan dicatat dalam laporan laba rugi sebagai bagian dari luar operasi ya. Nah, di sini kita masuk ke metode kotor. Metode kotor utang dagang. Dalam metode kotor, utang diakui sebesar jumlah bruto. Berapa pembelian berarti langsung dicatatkan sebelum dikurangi potongan yang diterapkan dalam syarat pembayaran ya. Nah, di sini juga ada contoh PT Pariza pada tanggal 1 Desember 2005 dibeli barang dagangan
dengan faktur 500.000, syarat pembayaran 2/10 N/30. Nah, terus pada saat pembelian itu jurnalnya persediaan barang dagang pada utang dagang 500.000, langsung 500.000 dicatat. Pencatatan pembayaran dalam masa potongan itu utang dagang kas 490, persediaan barang dagang 10.000 dikredit. Nah, pencatatan pembayaran melewati masa potongan, maka langsung dicatatkan utang dagang pada kas 500.000. Potongan tunai yang dimanfaatkan diakui mengurangi harga pokok persediaan barang dagang ya. Jadi kalau dimanfaatkan dalam metode kotor ini, dia langsung mengurangi persediaan. Nah, seperti mengurangi harga pokok persediaan barang dagang. Nah, utang dagang, dia kan pencatatannya itu ada dua ya. Ada metode perpetual dan ada metode periodik. Di sini saya jelaskan sedikit atau saya contohkan. Untuk jurnal pembelian dicatat dengan harga bruto itu tadi ya, tanggal 1 Desember 2005, pembelian 500.000, utang dagang 500.000. Terus ini sistemnya sistem periodik ya. Terus jurnal pembelian dicatat dengan harga bruto tanggal 1 Desember 2005, persediaan barang dagang 500.000, utang dagang 500.000. Ini sistemnya sistem perpetual.